Jakarta Selatan, 2023. Di antara padatnya kontrakan, deretan warung kopi mahasiswa, dan suara lalu lintas yang tak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah bangunan tua 3 lantai. Kos-kosan sederhana yang dari luar tampak seperti hunian biasa. Cat temboknya mulai memudar, pagar depannya sering dibiarkan terbuka, dan lampu-lampu lorong yang sering kali mati nyala sendiri. Namanya Kos Burahayu, berada di kawasan Kebayoran Lama. Lokasinya strategis, dekat kampus, sepi dari razia, dan yang paling penting, murah. Terlalu murah. Itulah yang menarik perhatian banyak mahasiswa dari luar kota. Tapi bagi mereka yang sudah lebih dulu tinggal di sana, terutama di lantai 2, ada satu aturan tak tertulis yang diwariskan diam-diam dari mulut ke mulut. Jangan pernah ganggu kamar nomor 17. Kamar itu sudah lama tidak dihuni, setidaknya secara resmi. Tapi banyak penghuni baru yang penasaran, bertanya-tanya kenapa pintunya tak pernah dibuka, kenapa jendelanya selalu tertutup rapat meski lampu di dalam kadang menyala sendiri tengah malam. Bahkan Burahayu, pemilik kosan, selalu menghindari pembahasan soal kamar itu. Mereka bilang kamar itu kosong, tapi suara-suara dari dalam kamar tak pernah berhenti. Ketukan, langkah kaki, isakan lirih, tawa pelan perempuan di jam 3 pagi. Tak ada yang tahu pasti siapa yang dulu tinggal di sana. Tapi cerita yang beredar katanya, penghuninya tak pernah benar-benar keluar. Malam ini, seorang mahasiswa baru bernama Andra pindah ke kamar 16, tepat di sebelah kamar itu. Dan sejak hari pertama, dia sudah mendengar suara dari balik dindingnya. Selamat datang di ruang sunyi. Andra menurunkan koper terakhirnya ke lantai kamar. Matanya menyapu ruangan berukuran 3 kali 4 meter yang tampak sederhana. Ranjang single di pojok, meja belajar menghadap jendela, dan lemari kayu tua yang pintunya sedikit miring. Tidak terlalu nyaman, tapi cukup untuk mahasiswa tahun pertama seperti dirinya yang baru saja pindah dari Tasikmalaya. Ia melirik jam tangan. Pukul 19.32. Udara malam Jakarta mulai lembab, dan dari celah jendela, ia bisa mendengar bunyi knalpot sepeda motor dari jalan kecil di luar pagar kos. Kamar 16. Tepat di sebelah kiri, kamar 17. Andra sempat bertanya saat tanda tangan kontrak dengan Burahayu siang tadi. "Bu, kamar 17 kosong ya?" Tanyanya sambil menunjuk daftar kamar di map. Burahayu diam sejenak. Tatapannya melirik cepat ke halaman belakang sebelum menjawab datar, "Udah lama nggak dipakai dek, kosong aja." Nada suaranya terdengar enggan, seperti ingin menyudahi topik secepat mungkin. Andra tak mengusik lebih jauh. Tapi sekarang, saat ia duduk di tepi ranjang, keheningan kos mulai terasa aneh, terlalu hening. Tidak ada suara televisi dari kamar lain, tak ada langkah kaki dari lantai atas. Padahal kos ini katanya penuh. Ia menghela napas, mengambil ponselnya, lalu membuka WhatsApp. Grup angkatan barunya mulai ramai. Tapi belum ada yang ia kenal dekat. Ia meletakkan ponsel itu di meja, lalu berdiri dan berjalan menuju jendela. Begitu ia buka tirainya, gelap. Jendela kamar 16 ternyata menghadap dinding bangunan sebelah dengan jarak hanya setengah meter. Tidak ada pemandangan, hanya celah sempit tempat angin berdesir pelan. Tapi tepat di ujung celah itu ada jendela lain. Kaca buram, tak tampak dalamnya. Posisinya simetris. Seharusnya itu jendela kamar 17. Andra memicingkan mata. Di balik kaca buram itu, samar-samar tampak bayangan. Seperti seseorang berdiri membelakangi jendela. Tapi begitu ia memperjelas fokusnya, bayangan itu lenyap. Mungkin pantulan atau pikirannya sendiri. Ia memutuskan menutup tirai. Pukul 21.18. Andra sudah rebahan. Lampu kamar dimatikan. Hanya menyisakan cahaya temaram dari luar jendela. Baru saja ia mulai merasa kantuk datang, terdengar suara klik dari dinding sebelah kirinya. Seperti suara saklar. Ia membuka mata, menoleh pelan. Dari celah bawah pintu kamarnya tampak cahaya menyala dari kamar 17. Padahal Burahayu bilang kosong. Ia bangkit pelan, mendekati tembok.
meletekkan telinga ke dinding. Awalnya sunyi, tapi setelah beberapa detik, terdengar suara pelan, seperti seseorang berjalan bolak-balik, langkah lambat menyusuri ruangan, lalu kursi ditarik, lalu bisikan lirih yang tak jelas arahnya. Andra mundur beberapa langkah, menelan ludah. Hatinya mulai tak tenang, tapi akalnya mencoba menenangkan. Mungkin itu suara dari kamar lantai atas, atau gema dari luar. Tapi suara itu terlalu dekat. Ia memutuskan membuka pintu, menyembulkan kepalanya keluar. Lorong kos masih gelap dan sepi, hanya lampu redup di ujung tangga yang menyala. Dan kamar 17, pintunya tertutup rapat, tapi lampunya menyala dari dalam. Andra mendekat. Perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Kini ia berdiri persis di depan pintu kamar itu. Kayu pintunya tua, penuh goresan, dan di bagian gagang pintu berkarat. Tak ada nama, tak ada angka, tapi berdasarkan urutan, ini jelas kamar 17. Tangannya nyaris terangkat mengetuk, tapi ia urungkan. Ia hanya menempelkan telinganya ke daun pintu. Sunyi. Tapi detik berikutnya, ada sesuatu mengetuk balik dari dalam. Tok, tok, tok. Andra terlonjak mundur. Anjing, gumamnya lirih. Jantungnya berpacu cepat. Ia menoleh ke sekeliling lorong untuk melihat seseorang tapi kosong. Dengan cepat, ia masuk kembali ke kamarnya, mengunci pintu, menarik nafas dalam-dalam. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Notifikasi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan berdiri terlalu dekat sama pintu itu. Andra terdiam. Matanya membesar. Tangannya gemetar. Ia menekan balasan. Siapa ini? Tak ada jawaban. Ia menatap layar ponsel selama beberapa menit. Menunggu. Tapi pesan tak bertambah. Ia membuka kembali kontak itu. Tak ada nama. Nomor yang aneh, dimulai dengan kode luar negeri. Andra langsung mematikan ponselnya dan menaruhnya di bawah bantal. Ia berusaha tidur atau setidaknya menutup mata, tapi malam itu suara dari kamar sebelah tak berhenti. Ketukan pelan, langkah kaki, terkadang seperti suara seseorang menangis. Hingga akhirnya pada sekitar pukul 3 dini hari, terdengar sesuatu yang membuat tubuh Andra kaku total. Andra, suara perempuan, lirih, penuh desah. Andra, kamu bisa dengar aku kan? Ia tahu itu bukan mimpi, karena saat ia membuka mata, suara itu tetap ada, berbisik dari dalam dinding. Ia tak bergerak, tak berani bersuara, hanya terbaring kaku di ranjang, tubuhnya gemetar menahan nafas. Beberapa menit berlalu, suara itu hilang, dan akhirnya fajar menyusup masuk lewat celah tirai. Cahaya pagi Jakarta menyapu kamar kecil itu. Andra masih belum tidur, matanya sembab, wajahnya pucat. Pagi itu, ia memutuskan untuk bicara lagi dengan Bu Rahayu. Karena suara semalam bukan sekedar gangguan biasa, dan ia tahu ada sesuatu atau seseorang di balik kamar nomor 17. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Andra melangkah keluar kamar. Matanya sembab, kantung matanya jelas. Ia hampir tidak tidur semalam. Meski suara-suara itu perlahan memudar menjelang subuh, tapi bayangan suara yang memanggil namanya terus mengiang, pelan, dalam, dan terasa terlalu nyata. Lorong kosan masih sunyi, kamar-kamar lain tertutup rapat. Andra berjalan menyusuri tangga ke lantai dasar, melewati ruang tamu kecil dengan sofa tua, lalu menyusuri lorong menuju dapur belakang. Di sana, ia menemukan Bu Rahayu sedang memotong bawang sambil menjerang air. "Bu," sapa Andra pelan. Bu Rahayu menoleh, senyumnya kaku, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Oh, Dek Andra, sudah bangun? Gimana tidurnya semalam?" Andra ragu-ragu, lalu duduk di bangku kecil dekat meja makan. Ia tidak langsung menjawab. "Bu," katanya pelan, "kamar sebelah saya, kamar 17. Saya dengar suara dari situ semalam." Bu Rahayu langsung terdiam. Pisau di tangannya berhenti bergerak. Andra melanjutkan. "Ada langkah kaki, ketukan, bahkan sempat kayak ada yang nyebut nama saya. Perempuan." Bu Rahayu menghela napas. Tatapannya kosong menatap talenan.
Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Dek Andra, selama tinggal di sini, jangan terlalu sering perhatikan kamar itu. Kalau dengar suara, abaikan saja, nanti juga hilang sendiri." "Tapi Bu, kok bisa ada suara? Katanya kosong." "Ya kosong," jawab Bu Rahayu cepat. "Tapi kamar itu, ya begitulah. Udah dari dulu begitu, saya juga nggak tahu kenapa. Yang penting jangan diganggu." Andra menatapnya tajam. "Maksud Ibu diganggu?" "Ya, jangan coba-coba buka, jangan ketuk, jangan ngomong ke siapa-siapa soal itu." Andra diam, tapi pikirannya justru makin gelisah. Bu Rahayu jelas menyembunyikan sesuatu. Ia bangkit, mengangguk sopan, lalu pamit kembali ke kamar. Siang harinya, Andra memutuskan keluar untuk membeli makan. Ia berjalan ke warung kecil dekat kosan. Saat menunggu pesanan mie goreng, ia melihat seseorang yang semalam belum tampak. Seorang pemuda sekitar usia 20-an duduk sendiri di pojok membaca buku. Andra mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya sekilas di lorong lantai 2. Mungkin penghuni kamar 15 atau 18. Andra memberanikan diri menghampiri. "Mas, sorry ganggu. Saya Andra, baru pindah kemarin, kamar 16. Pemuda itu menoleh, senyumnya ramah, meski matanya terlihat sedikit letih. "Reza," jawabnya sambil mengulurkan tangan. "Kamar 15. Lo yang dekat kamar itu ya?" Andra mengangguk, lalu duduk di kursi seberang tanpa diminta. Setelah beberapa detik, ia langsung ke inti. "Mas Reza, semalam gue dengar suara dari kamar 17. Reza langsung terdiam. Matanya menatap kosong ke gelas es tehnya. Lalu ia mengangguk pelan. "Lo bukan orang pertama." "Itu kamar kenapa, Mas? Sumpah gue nggak bisa tidur semalam." Reza menarik napas panjang lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. "Gue udah tinggal di situ 2 tahun. Sejak awal udah dibilangin sama anak-anak lama. Kamar itu aneh. Lo bisa dengar suara orang dari dalam. Kadang langkah kaki, kadang suara cewek ketawa. Bahkan, kadang ada yang nangis tengah malam. Pernah ada yang tinggal di sana?" Reza mengangguk. "Dulu pernah. Namanya Salsa. Mahasiswi kedokteran. Pendiam, jarang keluar kamar. Tapi orangnya baik. Sering nitip makanan ke warung, sering senyum kalau ketemu." Andra mendengarkan dengan seksama. Tapi, suatu hari, Salsa tiba-tiba hilang, nggak pamit. Kamarnya terkunci dari dalam, tapi nggak ada orang. Bu Rahayu sampai manggil tukang kunci buat buka. Dandra mulai merasa dingin di tengkuknya. "Ada yang lapor ke polisi?" tanyanya. "Katanya udah, tapi nggak ketemu. Akhirnya dianggap kabur. Tapi sejak saat itu, suara-suara mulai muncul. Sama kayak yang lo dengar." Andra terdiam. Napasnya pendek. Ia menatap ke meja makan, mencoba memproses semuanya. "Dan yang paling parah," bisik Reza pelan. "Beberapa anak yang ngekos dekat kamar itu nggak tahan. Ada yang mimpi buruk tiap malam, ada yang tiba-tiba suka nyebut nama Salsa pas tidur. Ada juga yang katanya ketemu dia di lorong malam-malam, berdiri di depan pintu, diam aja." Andra membeku. "Maksud lo arwah?" Reza hanya mengangkat bahu. "Gue nggak pernah lihat langsung, tapi gue pernah dengar suara dia manggil nama gue. Kayak lu juga." Mereka terdiam cukup lama, sampai akhirnya pesanan Andra datang. Sebelum pergi, Andra bertanya, "Mas, kenapa nggak ada yang cerita dari awal? Gue sama sekali nggak dikasih tahu." Karena nggak semua orang percaya, dan Bu Rahayu, dia udah terlalu lama tinggal di situ, udah kebal mungkin. Sore itu, Andra kembali ke kamar. Makan pun terasa hambar. Satu pertanyaan besar terus berputar di kepalanya. Kenapa kamar 17 tetap dibiarkan ada? Kenapa tidak dikosongkan total atau dijadikan gudang? Malam mulai turun. Andra menatap pintu kamar 17 dari celah tirai. Tetap tertutup. Tapi sekali lagi, lampunya menyala. Dan malam itu, suara-suara itu datang lebih cepat. Baru pukul 9 malam, suara langkah kaki mulai terdengar. Tapi kali ini, bukan dari kamar sebelah. Dari dalam tembok kamarnya sendiri. Suara bisikan makin jelas. "Andra, aku tahu kamu bisa dengar." Andra tak bisa menahan. Ia bangkit,
menarik kursi belajar dan menyeretnya ke dinding yang bersebelahan dengan kamar 17. Ia naik ke kursi itu dan menempelkan telinganya ke tembok. Sunyi. Tapi detik berikutnya, terdengar seperti nafas. Dekat, berat. Seolah seseorang juga sedang berdiri di sisi lain tembok, hanya dipisahkan oleh lapisan tipis dinding beton. Andra mundur, turun dari kursi. Jantungnya seperti hendak meledak. Ia ingin keluar, ingin kabur, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Lalu, suara itu kembali. Kali ini bukan bisikan, tapi tawa pelan, perempuan, panjang, dan terdengar seperti menangis dan tertawa di saat yang sama. Dan untuk pertama kalinya, Andra merasa dia tidak sendiri di kamar itu. Pagi harinya, udara Jakarta Selatan terasa lebih pengap dari biasanya. Matahari belum terlalu tinggi, tapi Andra sudah duduk di depan kos, mengenakan jaket, rokok menyala di tangan, dan pandangan kosong ke arah pagar besi berkarat yang setengah terbuka. Matanya masih sembab. Malam sebelumnya adalah malam terpanjang sejak ia pindah. Ia tak hanya mendengar suara tawa dan bisikan, tapi sempat melihat bayangan melintas cepat di depan jendela kamarnya, meski tirai tertutup. Seperti seseorang berdiri di luar, mengawasi. Satu hal yang ia sadari sekarang, kamar itu tak sekedar angker. Ada sesuatu yang belum selesai. Seperti luka lama yang tak pernah sembuh, hanya ditutup rapat-rapat dan dibiarkan membusuk dalam diam. Dan Andra tahu, dia tak akan bisa tinggal tenang jika terus membiarkan pertanyaan ini mengambang. Siangnya, ia mendatangi Reza kembali. Kali ini, di lorong lantai 2, depan kamar masing-masing. Reza baru saja selesai menjemur handuk ketika Andra datang. "Mas, gua mau lihat kamar itu." Reza menoleh cepat, ekspresi wajahnya berubah. "Lo gila? Gua nggak bisa tidur. Gua nggak bisa diam kalau nggak tahu. Gua ngerasa ada yang minta gue buka." Reza mendekat, menunduk, lalu bicara pelan. "Jangan. Serius, jangan pernah lo buka pintu itu. Udah ada yang nyoba, dan semua yang nyoba, ujung-ujungnya pindah atau sakit." Andra tetap diam. Pandangannya tertuju ke pintu kamar 17. Pintu tua itu seperti memiliki magnet, menarik, mengajak bicara. Tapi Reza benar, ada batas yang tak boleh dilanggar. Andra mundur satu langkah. "Gue nggak buka sekarang. Tapi gue pengen tahu lebih banyak tentang Salsa. Lo bilang dia sering nitip makan di warung." Reza mengangguk ragu. "Salah satu warung dekat sini, namanya Warung Umi, di ujung gang. Dulu Salsa sering banget nitip makan di sana, katanya." Andra langsung berterima kasih dan berjalan ke arah gang yang dimaksud. Warung Umi tidak terlalu besar, hanya beberapa kursi plastik dan etalase sederhana. Seorang perempuan setengah baya sedang menata kerupuk saat Andra datang. "Siang, Bu. Ini Warung Umi ya?" Perempuan itu mengangguk. "Iya, Mas. Mau makan apa?" "Saya Andra, Bu. Baru pindah di kos Bu Rahayu. Mau tanya, Ibu kenal sama yang dulu ngekos di kamar 17? Namanya Salsa." Wajah perempuan itu langsung berubah. Tangannya berhenti mengaduk. "Salsa? Iya, saya ingat. Dia dulu sering nitip makan. Anak baik. Ibu tahu kenapa dia menghilang?" Perempuan itu menghela nafas lama, lalu perlahan berkata, "Salsa itu anak pendiam. Tapi saya perhatiin beberapa minggu sebelum dia hilang, dia sering kelihatan gelisah. Suka ngobrol sendiri, suka nangis waktu nunggu makanannya." Andra mendengarkan dengan seksama. "Pernah sekali, dia cerita pelan ke saya. Katanya, ada yang ikut dia dari kampus. Tapi bukan orang, sesuatu yang gak bisa dia usir. Dan katanya, makhluk itu ngetok kamarnya setiap malam." "Dia cerita begitu?" bisik Andra. "Iya, saya kira dia stres. Jadi saya cuma bilang suruh banyak doa. Tapi besoknya, dia gak pernah datang lagi. Kamarnya dikunci dan gak ada kabar. Saya kira dia pulang kampung." Andra merasa bulu kuduknya berdiri. Suara ketukan, tawa, bisikan, semua itu juga ia alami sekarang.
apakah yang ikut salsa belum pergi. Sore itu, Andra kembali ke kos dengan kepala penuh. Ia berdiri di depan kamar 17. Pintu itu tampak biasa saja, tapi ada aura muram yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, jawabannya ada di balik pintu itu. Malam datang lebih cepat. Hujan deras mengguyur Jakarta Selatan. Lorong kos basah, sebagian plafon bocor menetes pelan. Di dalam kamar, Andra duduk di kursi menatap tembok. Lalu suara itu datang lagi. Ketukan, pelan, tapi beraturan. Tok, tok, tok. Kali ini bukan dari kamar sebelah, tapi dari balik lemari. Andra perlahan berdiri, menarik lemari itu dengan pelan. Di belakangnya hanya tembok. Tapi ada sesuatu yang aneh. Sebuah garis halus vertikal, retakan. Ia menyentuhnya, dingin. Lalu ia letakkan telinga di sana. Tak ada suara. Tapi detik berikutnya, ketukan keras dari balik tembok. Duk, duk, duk. Andra mundur dengan panik. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Dan entah kenapa, di saat ketakutan itu memuncak, ia justru merasa semakin dekat dengan sesuatu. Malam semakin larut. Pukul 2:11 dini hari, Andra terbangun karena suara seseorang menangis. Tangisan perempuan, bukan dari kamar sebelah, tapi dari bawah randanya. Ia tak berani menunduk, tapi suara itu makin jelas, makin lirih, makin menyayat. "Tolong aku!" Andra meloncat dari tempat tidur, menyalakan semua lampu, menghambur keluar kamar. Di lorong, ia bertemu Reza yang juga terbangun. Reza menatapnya lelah, matanya merah. "Gue juga dengar," bisiknya. Mereka berdiri di depan kamar 17. Cahaya masih menyala dari dalam. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari dalam kamar, tapi dari balik lantai, dari bawah. Reza akhirnya berkata, "Dulu, sebelum jadi kosan, bangunan ini rumah, ada sumur di belakang. Tapi waktu direnovasi, sumurnya ditutup dan dibangun kamar di atasnya." Andra menatapnya tajam. "Kamar 17?" Reza mengangguk pelan. Mereka berdua terdiam lama, mencoba merangkai semua potongan yang selama ini tersembunyi. Suara, bayangan, tangisan, seseorang yang pernah minta tolong, tapi tak pernah benar-benar didengar. Hujan belum juga reda. Pukul 3:04 dini hari, lorong kos itu masih terendam dalam bayang remang. Lampu lorong berkedip-kedip memantulkan cahaya dingin ke lantai basah. Suara tangisan yang tadi terdengar dari bawah ranjang Andra kini sudah menghilang. Tapi ketukan dari balik lantai kamar 17 terus berulang. Pelan tapi menghantui. Duk, duk, duk. Reza berdiri membeku, menatap pintu kamar itu dengan mata penuh keraguan. Andra yang masih setengah gemetar, perlahan mendekat ke daun pintu. "Gue harus masuk," katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. "Nggak bisa, Andra," jawab Reza cepat. "Pintunya dikunci, udah lama nggak dibuka." "Tapi lo tau suara itu nyata. Kita berdua dengar, ini bukan halusinasi." Reza menghela napas panjang, lalu menatap Andra dengan ragu. "Gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi 2 bulan setelah Sasa hilang, gue sempat nyoba buka kamar itu." Andra menoleh cepat. "Lo pernah masuk?" Reza mengangguk. "Bukan sepenuhnya. Gue pakai kawat kecil, congkel kuncinya, malam-malam, waktu semua orang tidur." Andra menahan napas. "Tris?" Reza mengingat jelas malam itu. "Begitu pintunya kebuka dikit, gue nyalain senter. Dan dari celah itu, gue lihat sesuatu yang aneh." Andra menatapnya tanpa berkedip. "Kamarnya gak kosong, tapi gak ada orang juga. Cuma lemari tua, meja belajar, dan ranjang besi. Semuanya ditutupi debu, tapi ranjangnya kayak habis ditidurin. Spraynya berkerut, dan ada cermin tinggi di sudut ruangan. Waktu gue arahkan senter ke situ, gue lihat bayangan. Tapi bukan bayangan gue. Dia berdiri di belakang ranjang, menghadap cermin, rambut panjang, diam. Dan waktu gue mundur,
pintunya nutup sendiri. Nggak bisa gue buka lagi. Andra terdiam lama, lalu berkata pelan, "Lu masih bisa buka sekarang?" Reza menggeleng. "Gue udah buang kawatnya. Dan sekarang gue nggak yakin mau coba lagi." Andra memandang pintu kamar 17. Suara ketukan sudah berhenti, tapi rasa was-was itu tetap menggantung. Keesokan harinya, Andra tidak kuliah. Dia mengurung diri di kamar, menulis semua yang ia alami ke dalam catatan ponsel. Suara tangisan, bisikan, penampakan, semua. Jam 14.00, Bu Rahayu mengetuk pintu kamarnya. "Andra, bisa ketemu sebentar di bawah?" Andra turun. Di ruang tamu, ia duduk di kursi plastik, sementara Bu Rahayu berdiri dengan tangan menyilang. Wajahnya serius. "Kamu udah tanya-tanya soal salset warung Umi ya?" Andra terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. "Saya ngerti kamu penasaran, tapi kamu harus tahu, kadang hal-hal yang diam bukan berarti nggak ada. Mereka diam karena kita yang disuruh diam juga." Andra tak menjawab. Bu Rahayu melanjutkan, "Salsa itu anak baik, tapi dia punya gangguan. Sering bilang dengar suara, sering tidur sambil bicara. Beberapa kali saya coba bantu. Saya bawa ustadz tapi dia nggak mau. Dan suatu hari dia hilang." Suasana hening. Polisi datang, periksa kamar, tapi nggak ada tanda-tanda kekerasan. Akhirnya dianggap dia pergi sendiri. Tapi saya tahu sesuatu tinggal di kamar itu. Sesuatu yang nggak semua orang bisa lihat. Andra akhirnya bicara. "Kalau ibu tahu, kenapa kamar itu nggak ditutup selamanya? Atau dihancurin sekalian?" Bu Rahayu hanya menatapnya. Lama. "Karena kalau dihancurin, bukan kita yang selamat, tapi dia yang bebas." Andra membeku. Malam harinya, Andra duduk di depan pintu kamar 17, sendirian. Reza tidak muncul. Bu Rahayu mengunci kamarnya lebih awal. Angin malam bertiup lembab, lampu lorong berkedip sekali, lalu padam. Hening. Lalu, klik. Bunyi kunci pintu. Perlahan, gagang pintu kamar 17 berputar sendiri. Andra menahan napas. Pintunya terbuka. Sedikit, hanya celah kecil, tapi cukup untuk melihat ke dalam. Ruangan itu suram, berdebu, tapi seperti yang Riza katakan, ranjangnya tidak kosong, spraynya berkerut, dan di ujung ruangan berdiri cermin besar dengan bingkai kayu ukir tua. Andra melangkah maju, satu kaki masuk melewati ambang pintu. Udara dalam kamar itu berbeda, lebih dingin, lebih berat. Ia menyalakan flashlight dari ponselnya. Cahaya menyorot ke dinding, keranjang, ke meja belajar. Semuanya tampak ditinggalkan mendadak. Di atas meja masih ada buku catatan. Andra mendekat. Buku itu terbuka di halaman terakhir. Tulisan hangat rapi, namun penuh goresan tak teratur. "Aku nggak bisa tidur. Dia ngetok terus. Kadang dari bawah ranjang, kadang dari cermin. Dia mau aku ikut." Andra membalik halaman berikutnya. Hanya satu kalimat, ditulis berkali-kali. "Aku nggak mau ikut, aku nggak mau ikut, aku nggak mau ikut." Tiba-tiba cahaya ponsel mati. Gelap. Andra berdiri membeku. Lalu, suara napas, tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh kembali ke cermin, ada perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, gaun putih, wajah pucat, matanya kosong, dan di bibirnya senyum kecil yang mengesahkan. Andre menjerit. Ia lari keluar kamar. Pintu kamar 17 menutup sendiri keras di belakangnya. Brak! Lorong kembali gelap. Lampu menyala sesaat, lalu padam lagi. Andra tersediuk, terengah-engah. Ponselnya kembali menyala, dan satu notifikasi masuk. "Terima kasih. Sekarang kamu sudah lihat." Andra menatap layar, lalu perlahan mendongak ke arah pintu kamar 17. Ia tahu ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum selesai, dan kamar itu belum ingin benar-benar diam. Malam itu, suasana di kosan Bu Rahayu terasa begitu berbeda. Udara lembab terasa pekat, seolah menekan paru-paru setiap orang yang menghirupnya. Andra duduk di meja belajarnya, masih terpaku dengan ponsel yang baru saja menampilkan pesan misterius. Pesan itu, "Terima kasih, sekarang kamu sudah lihat."
masih terngiang di benaknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu apa yang dilihatnya di kamar nomor 17 bukan sekedar bayangan biasa. Namun, rasa penasaran yang membakar tak memberinya kesempatan untuk lari. Hatinya berkecamuk antara takut dan ingin tahu. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang ingin ia ungkap sampai tuntas. Pagi berikutnya, Andra bertekad untuk mencari jawaban dari Bu Rahayu. Namun saat ia membuka pintu kosan, ia melihat pemilik kos itu duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. "Bu, saya mau tanya lagi soal kamar 17. Andra membuka pembicaraan. Bu Rahayu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Dulu, sebelum jadi kosan, ini rumah tua," katanya dengan suara pelan. "Salsa, anak yang dulu ngekos di situ, bukan hanya hilang begitu saja. Dia meninggalkan sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata." Andra mengernyit. Dia diburu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Katanya makhluk itu datang di malam-malam sepi, memanggil namanya, menuntutnya ikut. Salsa, dia menolak, tapi makhluk itu tidak menyerah. Bu Rahayu menarik napas panjang. Sejak hilangnya Salsa, kamar itu jadi seperti pintu antara dunia kita dan sesuatu yang lain. Beberapa penghuni merasa dia tidak benar-benar pergi. Andra mendengar semua itu dengan seksama. Semakin dalam ia menggali, semakin berat cerita yang terkuak. Malam kembali tiba. Suasana kos semakin sunyi. Lampu lorong sering mati, menambah kesan angker. Andra duduk di depan kamar 17, membawa beberapa barang yang ia bawa dari rumah, termasuk sebatang lilin putih, korek api, dan selembar kertas bertuliskan doa. Ia bertekad mencoba melawan apapun yang ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lilin. Cahaya kecil itu menari-nari di dinding lorong yang kusam. Reza muncul dari balik sudut. "Gua ikut Andra," katanya singkat. Andra tersenyum samar. "Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mereka berdua berdiri di depan pintu kamar 17. Dengan penuh keberanian, Andra mengusap gagang pintu. Ketukan pelan terdengar dari dalam. "Siapa di sana?" Andra bertanya dengan suara berat. Tidak ada jawaban. Andra memutar gagang pintu perlahan, membuka pintu selebar mungkin. Lalu mereka masuk. Kamar itu dingin menusuk tulang. Bau apek dan tanah lembab memenuhi udara. Lilin kecil Andra memancarkan cahaya yang gemetar, memperlihatkan ruangan yang berantakan. Meja belajar penuh debu, buku-buku berserakan, dan ranjang besi yang kusut seperti baru saja digunakan. Reza melangkah masuk dengan hati-hati, matanya terus mengawasi setiap sudut. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan yang pelan dan berulang. Tok, tok, tok. Andra memandang ke arah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu tampak berkabut, tapi dari dalamnya perlahan muncul bayangan sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Andra dan Reza saling berpandangan. Ini dia, bisik Andra. Sosok itu perlahan mengangkat kepala, menampakkan wajah pucat dengan mata kosong yang menatap mereka. Reza hampir berteriak. Andra menatap bayangan itu dengan napas terhentak. "Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Sosok itu mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke bawah ranjang. Andra merunduk, melihat ke bawah. Di sana terletak sebuah kotak kayu tua, tertutup debu dan sarang laba-laba. Andra membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa foto lama Salsa, buku diari yang lusuh, dan sebuah kalung berbentuk bulan sabit. Tiba-tiba, bayangan di cermin menghilang dan suara tangisan menggema di ruangan. Reza menggenggam tangan Andra. "Kita harus keluar," katanya. Mereka berlari keluar kamar, dan begitu pintu tertutup, suara-suara itu lenyap. Keesokan harinya, Andra dan Reza membuka buku diari Salsa. Isi catatan itu berisi pergulatan batin Salsa menghadapi kehadiran makhluk tak terlihat yang mengikutinya. Dalam satu halaman tertulis, "Aku berusaha melawan, tapi dia tidak menyerah. Aku takut, tapi aku harus kuat. Aku tidak ingin ikut, aku ingin hidup." Halaman terakhir ditulis dengan tangan gemetar. "Jika aku hilang, tolong jangan coba buka kamar ini. Aku tak ingin siapapun terjebak seperti aku." Andra menunduk, merasakan beban yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah semua yang dialami, Andra duduk termenung di kamar kecilnya. Kisah kamar 17 bukan sekadar cerita horor biasa.
tapi tentang bagaimana rasa takut bisa mengikat seseorang pada masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Salsa, sosok yang hilang, mungkin memang tak pernah benar-benar meninggalkan kamar itu. Dan bukan hanya karena dinding tua yang membatasi ruang fisik, tapi juga karena luka yang tak terselesaikan dalam dirinya. Andra sadar, kamar 17 bukan hanya soal misteri dan bayangan. Ia adalah simbol ketakutan dan penolakan terhadap sesuatu yang tak bisa dihadapi secara langsung. Mungkin itu juga cara dunia ini mengatakan bahwa tidak semua pintu harus dibuka, karena ada hal-hal yang justru akan mengikat kita lebih dalam jika kita terlalu ingin tahu. Namun, satu hal yang pasti, keheningan kamar itu, ketukan yang terus datang, dan bisikan yang menggema, semuanya mengingatkan kita bahwa tidak semua cerita punya akhir yang bahagia. Ada luka yang harus dibiarkan tetap tersembunyi, dan ada penunggu yang mungkin memang tak pernah ingin pergi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hal-hal dalam hidup yang seharusnya kita biarkan tetap tertutup? Atau justru harus berani menghadapi agar bisa benar-benar bebas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu pengalaman dan cerita kalian tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.